Halo teman-teman semua, selamat pagi. Pagi ini kita akan trading kembali. Oke, sebentar. Nah, jadi kita akan trading di Olim Trade seperti yang permintaan daripada teman-teman. Buat teman-teman yang trading di sini ya, semoga ini bisa membantu gitu ya. Di sini akan kita bongkar bagaimana kita menggunakan teknikal kita yang sering kita pakai, yang sering saya bagikan di channel ini. Nah, itu akan kita pakai di sini. Sebenarnya teman-teman pun bisa memakainya walaupun saya tidak membongkarnya gitu ya. Nah, tapi kalau memang abang-abang butuh kita buatin videonya, ini akan saya buatin. Nah, di sini kita langsung terjun aja karena berhubung sudah saya reset. Jadi kita langsung tinggal bantai aja. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung gas per satu periode ya bang ya. Kita main satu periode. Oke. Kita akan main 1 menit. Oke. Nah, jadi seperti biasa yang sering kita pakai, kita akan ambil informasinya dari C1, C5 ya. Nah, di sini akan kita bahas kembali bagaimana kita mengenali C1, C2, C3 dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi di sini per satu periode ya sama saja gitu, nggak ada bedanya dengan di broker lain gitu ya. Oke, di sini satu periodenya. Nah, ini adalah C5, ini ada C1, C2, C3, C4. Nah, balik lagi C5. Oke, jadi kita akan ambil informasinya dari C5. Konfirmasinya jadi C1. Oke. Nah, di sini kita lihat C1-nya tidak jauh penurunannya gitu ya. Artinya kita bisa sebentar kecil-kecil aja ya opennya ya. Biar psikologi kita nggak terganggu gitu ya. Oke. Oke, 14.000 ya. Nah, kita bisa open sell tapi jangan jauh-jauh gitu ya. Nah, artinya kita bisa open di sini. Aduh. Oke. Tapi jangan jauh-jauh gitu. Nah, kenapa? Karena kita lihat konfirmasinya adalah lemah untuk turun gitu dia. Nah, bisa kita ambil sampai 2 menitnya, sampai 0825-nya kita bisa ambil sell kembali di sini. Oke. Jadi kita opennya kecil-kecil aja, yang penting dapat ya. Teknikalnya bisa nanti abang-abang pakai gitu dia. Nah, jadi kalau misalnya ini nanti akan turun jauh gitu ya, kita bisa ambil buy-nya di sini gitu dia. Nah, karena kita tahu penurunan yang dihasilkan nanti nggak begitu jauh gitu dia. Oke. Ketika naik kita akan tambahin lagi. Oke. Kita tambahin lagi dia di situ. Jadi open kecil-kecil aja, yang penting dapat caranya ya. Oke, 1 loss ya. Nah, namun kita pastikan yang di sini nanti akan profit gitu ya. Oke, kita tunggu. Sebentar. Nah, jadi ini sama aja sebenarnya. Pembacaan candlestick tidak ada bedanya ya, sama aja. Saya lihat di sini sama persis semua. Jadi nggak perlu takut buat abang-abang yang mau main di mana aja pun, yang penting dapat pola candlestick gitu aja intinya. Oke, kita pastikan itu kita akan profit. Yang 2 ya. 1 tadi loss nggak masalah. Kita pastikan yang 2 ini akan profit. Nanti kita ambil lagi balik. Jadi jangan pernah takut kalau misalnya abang-abang ngalamin loss. Loss 1 ya kita ambil 2, loss 2 kita ambil 4 gitu dia caranya. Oke, di situ kita dapat profit. Oke, kita tunggu 1 lagi. Nah, dia terlewat ya. Dia terlewat 1 menit gitu. Tadinya kalau kita pas ngambilnya itu bakal udah profit dua-duanya gitu dia. Makanya dia jangan sampai di C4-nya buka posisinya, open posisinya gitu dia. Yang jelas sih pasti profit sih. Tren sedang turun.
Nah, kan profit kan. Oke, modal kita sudah balik. Kita akan gas lagi. Kita tunggu C1-nya ya. Kita tunggu C1-nya. Nah, di sini udah ada kejenuhan ya. Informasi daripada C5-nya sudah menunjukkan adanya kejenuhan. Namun kita tunggu konfirmasi dari C1-nya gitu dia. Jadi kita bermain trading santai pagi hari. Dapat profit dikit, closing gitu ya. Oke. Kita akan gas di sini. Kita akan open sampai 08.30 ya. Oke, 08.30 kita akan open. Kita tunggu. Sebentar, kita tunggu dia. Nah, di situ dia sudah lemah turun ya. C1-nya dia sudah lemah turun. Nah, artinya ketika dia agak turunan dikit lagi, kita bisa ambil buy-nya gitu ya. Kita bisa ambil buy-nya. Kita lihat area resistennya. Nah, senernya dia di sini dia. Ini yang setelah dia kejar ya. Nah, ini area high-nya tidak tertembus ya, tidak tertembus. Nah, itulah makanya ini akan balik pemantulan gitu dia. Oke. Namun dia sudah naik duluan dia ya. Tidak masalah, kita akan tunggu dia nanti sampai di sini. Ini kan area support lagi nih. Nah, area resisten, sorry. Ini kan area resisten lagi. Nanti kemungkinan besar dia akan ngejar ke sini, baru kita ambil sell-nya gitu dia. Oke, karena akan terjadi pemantulan gitu dia. Udah ini ya. Sebentar. Kita tunggu. Supportnya itu lemah naik ya. Supportnya di situ lemah naik. Makanya kita tunggu naik dikit lagi, kita bisa ngambil sell-nya gitu. Karena area di sini pun ada area resistennya, di sini ada supportnya gitu ya. Nah, ini kan berdekatan nih. Nah, kemungkinan besar dia akan sampai di sini aja gitu dia ya. Nah, oke. Jadi kita pelan-pelan aja untuk bertradingnya gitu dia. Pelan-pelan, yang penting bisa kita pastikan gitu. Kita pastikan kita dapat gitu. Oke, kita tunggu. Nah, kita tunggu sebentar. Situ terbentuk yang namanya resisten kembali ya. Oke. Kita tunggu. Kalau dia turun dikit, bisa kita ambil buy-nya gitu ya. Oke. Nah, turun lagi dia, kita ambil buy-nya. Oke. Udah cukup. Nah, dia kan udah sampai di sini dia. Dia udah sampai di area support yang di sini. Nah, ini area supportnya. Ini area resistennya gitu. Nah, oke. Kita ambil buy-nya di sini. Kemungkinan besar dia masih akan mencoba untuk naik ya. Nah, ini kan ada support di sini. Oke, kita tunggu. Sama ya, sama persis dengan binomo ya, sama persis. Ini kan satu periode dia kan ada 5 candle, sama persis ya. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya, abang-abang pun bisa langsung riset sendiri gitu ya. Nah, namun tidak masalah, kita langsung tayangkan. Oke, yang pasti ini udah pasti profit ya, udah pasti profit karena konfirmasinya adalah candle pembalikan gitu ya. Oke. Oke, di situ kita profit, kita akan bantai lagi. Kita tunggu. Jadi sebenarnya sangat mudah ya. Kalau abang-abang nanti mau teknikal yang C3 juga, kita akan buatin juga gitu ya. Namun di sini kita bermain teknikal satu periode dulu. Kita tunggu C1-nya. Oke. Kita akan open sampai berapa nih? 35 ya.
Oke. Bentar, kita tunggu konfirmasinya. Nah, di sini sudah ada penolakan kembali gitu ya. Penolakan untuk naik. Nah, itulah makanya yang saya bilang di sini kan karena ada area. Nah, candlestick yang ini tidak sanggup menembus, tidak sanggup menembus yang area di sini ya. Tidak sanggup menembus area support di sini candlestick yang ini. Itulah makanya dia terjadi penolakan. Nah, namun kita lihat konfirmasinya di C1 gitu. Apakah memang benar-benar akan terjadinya penurunan atau dia menembus support ini gitu. Naik atau turun gitu ya. Nah, di situ kita bisa ambil sell. Sebentar, kita tunggu dia naik dikit lagi. Kita bisa ambil sell dia di sini. Karena kita tahu dia akan kuat turun nantinya ya. Oke, kita tunggu. Oh, dia masih naik ya. Kita bisa ambil lagi. Nah, karena dia ngejar area resisten di sini. Tapi yang pasti kita pastikan dia pasti turun nantinya di sini. Nah, kalau dia tidak terjadi periode ini, di sini dia pasti akan kuat turun di periode yang akan datang gitu ya. Itu udah bisa kita pastikan gitu dia. Intinya yang penting abang-abang candlestick harus bisa dipahami gitu. Jadi bermain dimanapun kita aman gitu. Mau bermain di broker apapun kita aman gitu. Nah, santai dia. Kalau loss bisa kita ambil kembali gitu dia. Oke. Kita tunggu di sini. Habis ini kita coba lihat market lain. Barangkali ada market yang lebih tinggi persentasenya ya. Sebentar. Nah, jadi di sini pun bisa juga ya, sama persis seperti broker lain gitu ya. Artinya kita bisa juga nanti open di C4-nya gitu. Nah, gitu dia caranya. Untuk menunggu titik terendahnya gitu. Titik tertingginya untuk open sell, titik terendahnya untuk open buy gitu dia, Bang. Nah, di sini kan udah terbentuk resisten nih, artinya ini akan kuat turun. Jadi ini udah didukung sama candlestick yang ini kan penurunan. Nah, ada resisten di area ini gitu. Sebenarnya sangat simple ya untuk analisa seperti ini gitu. Analisa satu periodenya. Nah, dia situ kan turun dia. Karena bisa kita pastikan dia akan mengejar area resisten di sini. Tapi dia nggak akan bisa nembus gitu ya. Dari candlestick informasi dan konfirmasinya gitu ya. Nah, karena informasinya pun sudah ada penolakan gitu dia. Makanya di sini terjadi penurunan kembali satu periode ini. Nah, ini udah kita pastikan profit 100% gitu dia caranya. Jadi buat abang-abang yang bermain di sini ya, beginilah cara simpelnya gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang susah sih, abang-abang pun bisa langsung gas sendiri gitu ya. Cuman minta dibongkarin ya udah kita bongkar gitu. Oke, kita tunggu. Oke, kita tunggu di sini dia terbentuk support ya. Tidak masalah. Itu artinya candlestick yang ini tidak sanggup juga menembus area support di sini. Nah, makanya terjadi pemantulan gitu dia. Oke, kita tunggu. Satu udah apa ya? Udah loss ya. Aduh, kena nggak nih? Kita tunggu dia. Aduh. 3 2 1. Aduh. Dapat nggak? Oh, dapat ya. Oke. Masih profit satu ya. Jadi kenapa dia naik lagi di situ? Karena ternyata candlestick yang ini tidak sanggup menembus area di sini gitu. Nah, yang paling simpelnya dia pun tidak sanggup menembus area titik terendah daripada candle ini gitu. Nah, itu dia. Itu makanya terjadi lagi pemantulan gitu. Namun kita pastikan pemantulan yang dihasilkan nanti harusnya tidak begitu jauh ya. Harusnya tidak begitu jauh, oke. Kita tunggu di sini C1-nya. Kita lihat C1-nya apakah dia kenaikan yang bisa menembus area ini, area resisten di sini
atau malah terjadi penurunan ya. Nah, kita tunggu 15 detik lagi. Oke. Sebentar. Nah, dia kenaikannya tidak begitu jauh. Ketika dia naik nanti, kita akan tunggu dulu dia naik. Baru kita akan ambil buy-nya gitu, ambil sell-nya gitu ya. Oke, kalau dia turun, kita bisa ambil buy gitu. Nah, sebentar kita tunggu dia. Kita harus dapat titik yang paling bagus ya, yang ideal untuk open posisi. Kalau tidak, takutnya kita kena sliding gitu ya. Makanya kita harus sabar nunggunya. Kita tunggu dia turun, baru kita buy. Kalau dia naik, kita akan ambil sell-nya gitu dia. Oke, kita kasih dulu sekali di sini. Karena kita tahu kenaikan yang dihasilkan nanti tidak begitu jauh. Makanya kita harus bisa dapat titik paling rendahnya untuk open buy. Oke, kita tunggu. Kalau dia naik nantinya, kita akan ambil sell-nya di sini. Nah, gitu caranya. Kita tunggu ya. Jadi main dimanapun kita bisa-bisa aja ya, nggak ada masalah gitu. Oke, kita tunggu di sini. Sebentar. Nah, dia kan nggak kuat. Nah, untuk naik dia nggak kuat lagi. Lihat tuh, pergerakan dari candlestick itu sudah tidak kuat untuk naik. Gitu dia, kan turun dia. Kita ambil lagi di sini. Tapi dia masih ada tekanan, dorongan dari bawah gitu ya. Hanya saja dia di sini udah kebentur area resisten. Nah, di sana. Nah, di sini pun udah langsung terbentuk resistennya gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Kita bisa tambahin lagi ketika dia turun ya. Ini open terakhir ya Bang ya. Kita harus pastikan dia titik terendahnya. Kita tunggu. Oke, kalau dia tidak turun lagi jangan open lagi gitu dia. Nanti nggak kuat naik ya, kita kena sayur gitu ya. Kita santai-santai aja mainnya, tenang. Oke, kita tunggu. Sebentar. Udah pasti dapat ya. Udah naik dia ya. Kita tunggu ya. Jadi sebenarnya dimanapun kita bermain ya sangat simpel ya. Nah, yang penting kita paham candlestick. Nah, kan naik dia kan. Hanya saja kenaikannya takutnya dia nggak bisa menembus area ini. Nah, itulah makanya kita jangan langsung open buy-nya di area seperti ini. Nah, misalnya dia tadi kan terbentuk C1-nya. Nah, kita jangan langsung open buy, takutnya dia nggak sanggup menembus area ini. Nah, kita jadinya kena sayur gitu. Jangan sampai kita disayur gitu ya. Oke, kita tunggu. Udah pastilah ya dapat ya semua. Nah, oke, dapat ya. Satu lagi kita tunggu. Oke. Nah, oke, sampai di sini dulu mungkin pagi hari ini. Kita akan lanjutin nanti sore seperti biasa. Jadi semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sedang bermain di broker ini gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi buat semuanya.